Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga baik-baik saja. Jadi penasaran semeton ya, siapa sih yang dimaksud oleh Tenopi ya? Bahwa sebentar lagi akan ada orang yang akan berbaju oranye katanya ya. Yang menarik untuk kita reaksi semeton pernyataan dari Tenopi. Ini dia videonya. Masya Allah, tabarakallah. Ada berita happy banget. Karena proses sudah berjalan dan sebentar lagi ada yang pakai baju orange, guys. Udah gak sabar karena aduh, ntar aja deh di spill nih. Tapi yang jelas aku happy banget, guys. Jadi asistennya itu kan kasih saya gelas kan, gelas singleton itu, terus dan TNP itu kasih saya uang untuk minum. Nah, ini jujur saya pribadi sih nggak ingat atau nggak kenal sama mbak-mbaknya. Kalau kenal kan berarti kita pernah ada chatan, terus komunikasi by phone. Berarti saya cuma sekedar tahu aja kali ya, sekilas gitu. Tapi kalau mbak ini bilang saya pernah ngasih uang sama mbaknya ini 300.000, berarti saya kan tamu di sana. Saya bukan orang yang bekerja di sana. Apakah pantas etisnya orang customer yang datang di suatu tempat terus disebutin apa-apanya isinya? Emang boleh kayak gitu? Waktu saya ngambil gelasnya, saya dikasih uang. Katanya dia suka sama performnya saya. Ini dek minum, terus ditutup uang. Sekitar ada 300.000 atau 500.000 pribadi buat saya. Lagi pula mbak nggak malu ya mbak? Muncul di media dengan statement seperti itu. Mbak bekerja, saya sih tidak menjudge pekerjaan mbak. Tapi orang bisa menilai pekerjaan mbak apa. Dan mbak expose di media secara sadar, dan buat saya sih kalau saya perempuan pastinya saya malu, maaf ya. Polemik yang terjadi karena kalau kita baca dari clue ya bahwa ada orang yang akan menggunakan baju oranye itu ya semeton ya. Apakah memang permasalahannya dengan FA atau permasalahan dengan bos itu, atau semua yang menjadi saksi kemarin untuk membela bos itu begitu? Baik, telah memenuhi panggilan ya dari Krimum. Jadi hari ini memang di Polda kami dari pagi ada beberapa agenda, yaitu ada 3 LP teman-teman, pelapornya Tenopi, satu yang sudah dicabut ya Pak terhadap almarhum, yang 2 masih terus lanjut, yang kami laporkan di bulan Desember ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan Bu, LP tersebut mungkin berkaitan dengan apa sih? LP itu berkaitan dengan statement-statement di media yang menggiring opini ya, memojokkan nama baik Tenopi. Makanya Tenopi mencari pembuktian di sini gitu. Dan pada hari ini memang kami mendapatkan, alhamdulillah banyak kabar baik ya Pak. 2 LP itu, 1 sudah naik tingkat penyelidikan, sidik ya, penyidikan, artinya sudah terpenuhi unsur pidananya. Tinggal nanti tersangkanya teman-teman bisa tanya penyidik. Terus yang keduanya itu masih tahap pemeriksaan saksi-saksi. Mungkin laporan yang sudah naik tahap penyelidikan atau sidik sendiri itu laporan teteh yang mana sih Bu, maksudnya dalam hal apa? Undang-undang ITE ya, nanti biar penyidik yang menyampaikan gitu, karena memang kewenangan mereka ya. Yang pasti undang-undang ITE yang kami laporkan di bulan Desember. Berarti melaporkan FA atau? Ya, bukan. Nanti tunggu tersangkanya. Maksudnya yang kemarin kan hanya tahunya kan membuat laporan. Bahkan ini kan belum sampai menyebutkan inisial nih. Paling inisial aja terlapornya gitu Bu. Inisialnya aja lah Bu. Undang-undangnya aja ya, pencemaran nama baik melalui media sosial ya. Itu terus yang pasti laki-laki. Berarti 1 orang Bu. 1 orang yang dilaporkan. Betul. Ya, selanjutnya seperti apa Bu? Mungkin laporannya Yang selanjutnya itu pelaporan kami terhadap. Nah itu cluenya semeton ya. Siapa itu ya? Ada disebut DJ, ada disebut siapa tadi di situ ya. Mungkin laporannya Yang selanjutnya itu pelaporan kami terhadap salah seorang DJ ya Pak. DJ yang sekarang pemeriksaan masih tahap saksi-saksi dan gelar perkara ya. Itu kami berharap ini juga bisa
memenuhi rasa keadilan bagi semua, karena jangan sampai ini menjadi presiden buruk bagi proses penegakan hukum. Jangan sampai kemudian orang-orang dengan mudahnya menyampaikan informasi yang tidak sesuai fakta gitu. Dengan naiknya proses penyelidikan menjadi penyidikan ini kan sudah jelas bahwa memang diduga ya hal ini tidak terbukti gitu. Tinggal nanti kita tunggu press release dari kepolisian ya. Mungkin apa sih Bu yang dilaporkan akhirnya yang bikin Teteh melaporkan sosok DJ ini yang mungkin buat Teteh ini kayaknya harus dilaporkan, mungkin unsurnya dasarnya seperti apa sih Bu? Menyebarkan sesuatu yang tidak benar, Oh gitu Pak. menggiring opini, sehingga memang menyudutkan Teteh sendiri. Jadi memang DJ ini teman-teman sebenarnya orang yang memberikan informasi ya terhadap Teteh, terus juga kenal terhadap Teteh. Ada beberapa bukti transfer dari Teteh ya ke dia yang dia minta begitu. Tapi kok kemudian dibalikan fakta bahwa Teteh yang menyuruh dia gitu, seolah-olah Teteh mengarang cerita agar dia berbohong gitu. Sebenarnya begini, kalau kemudian Teteh mempunyai masa lalu, semua orang punya masa lalu ya itu sesuatu yang tidak perlu diumbar-umbar gitu. Kalaupun itu faktanya silahkan sampaikan secara langsung ke Teteh, atau misalkan ada pelanggaran pidana terhadap tindakan masa lalu Teteh silahkan dilaporkan gitu. Jadi jangan menggiring opini seolah-olah itu menjadi dibesar-besarkan gitu ya Pak gitu. Bu, tampaknya beberapa waktu lalu sempat ada fakta-fakta baru yang disampaikan oleh Teteh nih melalui instastory-nya. Salah satunya menyinggung ada inisial yang disebut Teteh tuh Jereng. Mungkin itu seperti apa sih Bu? Kita masih keep soal itu ya. Memang kita selalu mengedepankan prinsip bahwa penyelesaian itu sesuai dengan jalurnya. Nah, tindak lanjutnya nanti akan ada proses. Ada proses. Tentunya kalau kita yang bergerak proses hukum. Tapi sejauh ini untuk Teteh sendiri Orang yang kemudian menyebarkan itu makanya kami berkonsultasi ke Mabes Polri, karena Mabes Polri memang memiliki alat-alat khusus yang memang bisa digunakan oleh pihak yang merasa dirugikan kepentingannya. Misalkan saja ada forensik ya Pak, ada forensik yang kemudian bisa mencari tahu pusat penyebaran informasi itu berawal dari mana. Terus juga forensik itu juga berfungsi, forensik alat elektronik ya, berfungsi agar mengetahui apakah memang di dokumen klien kami itu terdapat video-video yang dimaksud, dan kami bisa memastikan bahwa itu tidak ada. Jadi tahapan kemarin kami ke Mabes, tahapan itu kami memastikan bahwa video itu tidak pernah ada, dan klien kami tidak pernah membuat video itu gitu. Kalau memang nanti ada berupa IE atau apa segala macam ya yang menyebar, itu akan kami ambil langkah hukum. Bu, izin sebelumnya, bentar. Ini video yang seperti apa sih Bu, yang banyak mungkin netizen kan bertanya-tanya, karena kan Teteh banyak berbicara beberapa kali, ada beberapa video yang mungkin klub tertentu yang akan menyebarkan. Ini mungkin video yang mana sih Bu kalau boleh tahu? Kita sendiri nggak tahu videonya seperti apa, karena ya memang tidak ada. Makanya kita berdiskusi dan konsultasi dengan Mabes Polri. Ya apa sih videonya, karena kan memang nggak ada keterbukaan, tapi lebih pada menggiring opini. Menggiring opini seolah-olah citra Teteh itu punya background yang tidak baik. Nah, itu yang kita diskusikan, konsultasikan, terus Buktikan bahwa itu memang ada. ianya bahwa itu penggiringan opini. Punten, berarti sedikit diperjelas aja Bu, Pak. Berarti ini adalah video yang dimana sempat dulu yang mungkin meng-cross check background Teteh zaman dulu kali ya, Iya. yang dimaksudkan oleh Mabes sendiri. Iya betul. Oke. Iya betul. Jadi kita di Tapi sana tahap video sure itu definisi video sure-nya apa? iya. Tetapi kan opini publik tergiring bahwa video sure itu seolah-olah adalah video porno. Teknologi dengan seseorang. Nah, tapi apa namanya? Kami menemukan fakta bahwa itu nggak ada. Gitu. Karena prinsipnya begini teman-teman, kita dalam bertindak, bergerak
khususnya kami harus sesuai data dan fakta sebelum Nah itu sebetulnya ya benar ya, setiap orang punya masa lalu lah ya, tapi kita tidak boleh menjadikan patokan bahwa masa depan orang akan rusak dia dengan background masa lalu yang rusak juga gitu ya. Karena masa depan orang itu kan masih menjadi misteri, siapa tahu masa lalunya seorang pendosa begitu, masa depannya adalah orang yang akan mengubah seorang menjadi lebih baik, kan kita tidak tahu seperti itu. Intinya bahwa apapun bentuk masa lalu ya jangan jadi patokan ya untuk menilai seseorang ya. Tetap jaga persatuan dan kesatuan kita sebetulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.